yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Jemaat Tuhan yang terkasih, di ibadah padang kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama untuk merefleksikan bagaimana dialektika hermeneutis atas teks dalam horizon pra-pemahaman eksistensial kita. Itu dia lagi ngapain Kita sih? mau memahami Dia itu lagi berkhotbah atau baca jurnal sih? Iya, nggak tahu, nggak jelas bahwa banget. Allah dan manusia adalah sama. Nah, itulah contoh kecil kenapa kontekstualisasi itu penting bagi kita. Kontekstualisasi berarti menyampaikan Injil sesuai dengan konteks budaya, bahasa, dan pergumulan nyata yang ada di masyarakat. Teologi ini dulu banyak sekali berkembang di daerah barat dan dianggap sebagai universal. Tapi kemudian disadari bahwa setiap orang memahami iman dari perspektif yang berbeda-beda dan dari konteksnya masing-masing. Artinya, iman itu tidak pernah ada di ruang kosong. Selalu ada budaya, bahasa, dan situasi sosial yang mempengaruhi cara kita memahami Injil. Iya, berarti kita bebas dong menyesuaikan Injil sesuai selera zaman. Yaks, betul banget itu Kak. Next, TikTok aja nggak sih? Biar viral kan, Pas banget, pas banget itu jedak jeduk itu Kan kan. sesuai yang tema banyak tuh ya Kak. Disinilah dua sisi kontekstualisasi. Di satu sisi, kontekstualisasi membuat Injil lebih relevan dan dekat dengan kehidupan umat. Tapi di sisi lain, ada risiko penyimpangan kalau konteks dijadikan ukuran utama dan Injil malah dikorbankan. Jadi yang benar adalah dialog antara teks dan konteks. Injil tetap norma utama. Budaya dihargai, tetapi tetap dikritisi dalam terang Injil. Hari ini kita makan apa ya? Nggak tahu Kita makan aja apa. udah, kok nggak tahu? Tuan, Oh, kenapa? Bicara makan dulu, saya tidak ada uang untuk makan ini. Lagi belum dapat kiriman. Ayo, Ya, hidup deh. kayaknya aku ada duit lagi sih sisa. Bentar ya. Tapi sisa segini. Cukup deh. Kalau segini cukup. Memberi bantuan itu baik, tapi misi sebagai pembebasan lebih dari sekedar memberi bantuan sesaat. Kadang masalahnya bukan cuman karena orang ini kekurangan uang, tapi karena ada sistem atau keadaan yang membuat dia terus-menerus membuat dia susah. Misi sebagai pembebasan berarti gereja tidak hanya datang untuk menolong, tetapi juga harus peduli pada akar masalah ketidakadilan, penindasan, dan juga struktur yang tidak adil. Jadi, bukan cuma kasih solusi cepat, tapi juga ikut memperjuangkan perubahan. Kok enggak? Ah? Kok sama kamu duitnya? Nggak tahu nih. Berarti semua budaya itu boleh diterima dong? Iya dong, jelas. Biar inklusif. Atau Inggris saja yang boleh ikut budaya. Teman-teman, inkulturasi itu dialog timbal balik antara Injil dan budaya, bukan dominasi. Jadi budaya memberikan bentuk konkret bagi iman, tetapi Injil tetap menjadi norma yang menilai dan memurnikan budaya. Nah, jadi inkulturasi itu bukan melegitimasi semua hal, melainkan mentransformasi budaya dari dalam. Kalau semua yang diterima
apa adanya tanpa ada yang dikritisi, itu bukan inkulturasi, itu kompromi. Dan bukan semua berarti yang enak langsung diambil aja. Apa sih? Pasti kamu makan semua. Apaan sih lu? Bentar, kita kayaknya harus ngebahas soal diskusi di kelas tadi deh. Apa ya? Apa sih tadi? Ya, kan kayak diinterogasi loh aku. Tadi tuh bahas soal kontekstualisasi, terus pembebasan sama inkulturasi. Jadi teman-teman, ternyata misi itu bukan hanya soal berkhotbah Dan bukan sekedar menyesuaikan diri dengan budaya. Nah, misi itu menghadirkan Injil dalam kehidupan nyata manusia tahu. Jadi, kontekstualisasi bisa membuat Injil dipahami sesuai konteks. Nah, pembebasan itu membuat Injil menyentuh ketidakadilan dan penderitaan. Jadi teman-teman, inkulturasi membuat Injil berakar dalam budaya kita sendiri. Tapi dalam semua itu, Injil tetap menjadi dasar dan ukuran. Karena iman itu tidak hidup di ruang kosong. Nah, jadi kalau dari yang tadi udah kalian jelasin itu, menurut aku kesimpulannya itu misi adalah ketika gereja itu juga ikut ambil bagian untuk menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan apa aja? Nah, itu untuk menghadirkan kabar baik, kemudian juga kabar baik itu yang harus relevan sama menghadirkan pembebasan dan juga untuk mengubah kehidupan. Kayak gitu sih. Wah, berarti kita bagian dari misi itu dong. Iya dong. Gimana sih? I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away. End of flashback. Hari ini kita makan apa ya? Aman? Dan juga bukan juga tolong Inkulturasi itu